Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang bulan Ramadan, mari kita upayakan optimalisasi diri untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik. Setidaknya kesehatan kita secara fisik, psikis, dan yang lainnya perlu dimanfaatkan untuk kepentingan bulan Ramadan. Setidaknya kemampuan-kemampuan kita dalam beribadah harus disikapi dengan baik. Misalnya ya kalau kita misalnya orang awam, ya kita berupaya untuk berkondisi bagaimana puasanya orang awam ini bisa kita jadikan sebagai sarana untuk beribadah. Berpuasa yaitu tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari subuh ya sampai dengan maghrib. Itu tataran sederhananya. Artinya betul-betul kita harus rem. Upayakan untuk bisa mengkondisikan ini setidaknya 13-14 jam. Kalau kita memahami bahwa puasa adalah menahan diri, maka kalau ada orang yang memancing persoalan, ingin bertengkar dengan kita, jawablah dengan bijak, saya sedang berpuasa. Sehingga dalam hal ini tentu mereka juga harus memahami bahwa puasa memang tidak hanya sekedar untuk bagaimana menghindar dari konflik yang mengacu kepada pertengkaran, tetapi bagaimana memobilisasi diri untuk bisa mengarah ke sesuatu yang lebih baik. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terjemahan bebasnya adalah bahwa wahai orang-orang yang beriman, beriman itu bisa berarti rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi proses berpuasa ini tidak memberikan satu kondisi jaminan kalau kita ini bisa menyelesaikan sesuatu dengan baik. Karena harapannya adalah agar kamu bisa bertakwa. Sehingga dalam proses-proses ini pemahaman-pemahaman perlu kita lakukan tentu sekemampuan kita. Kalau kita mampunya berpuasa ini semacam puasanya orang yang awam, sebagaimana yang tadi disebutkan, ya kita berpuasa awam saja. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan siam itu untuk Allah dan Allah yang akan memberikan bonusnya. Sehingga kita tidak boleh merasa jumawa bahwa orang ini puasanya nggak diterima loh. Nyatanya begini-begini. Wah orang ini puasanya diterima karena wah ini setiap hari meludah. Sampai air liurnya habis. Naudzubillah ya. Jadi bayangan-bayangan atau anggapan-anggapan yang seperti itu perlu kita sederhanakan saja. Apalagi nun sewu. Kalau sampai ada warung-warung yang ditutup dan sebagainya. Ada istilah, dulu-dulu sering ada istilah begini, hormatilah orang berpuasa. Loh, orang puasa itu kan tidak meminta untuk dihormati, tidak minta untuk dihargai. Karena apa? Lah itu kewajiban kita. Yang merasa punya kewajiban saja, yang menjalankan. Yang tidak ya tidak usah, tidak apa-apa. Maka petunjuk praktisnya adalah orang yang beriman. Bukan orang Islam, mohon maaf ya. Jadi beda kondisinya. Orang Islam itu, ketika memang orang Islam tapi tidak kuat berpuasa, ya tidak ada kewajiban untuk berpuasa, ya karena memang tidak kuat. Jadi yang dituntut adalah orang-orang yang mukmin,
orang-orang yang beriman. Apalagi Nun Sewu pada saat ini sering ada kegaduhan. Justru yang gaduh adalah pemimpin-pemimpin di sana, di Jakarta sana. Katanya ada angket, ada isu pemakzulan, ada apa, ya monggo saja. Wong hanya katanya-katanya. Kita harus beracu pada proses awal bahwa pemilu itu adalah pemenangan untuk Indonesia, bukan memenangkan siapa-siapa. Dan Nun Sewu harus kita pahami sama-sama bahwa negara kita ini adalah negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana pelaku-pelaku sejarahnya adalah juga orang Islam. Kita ingat dan kita tidak boleh menafikan sejarah bahwa Insinyur Soekarno, Presiden RI, Bapak Insinyur Soekarno itu juga orang Islam. Bapak Soeharto, Pak Harto yang presiden itu juga orang Islam. Pak B.J. Habibie, Pak Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Joko Widodo, itu orang Islam. Kalau begitu caranya, tentu kita harus mengkondisikan bahwa yang kalah harus juga legowo atas kekalahannya, yang menang juga tidak jumawa. Karena apa? Yang menang adalah berarti dipercaya oleh rakyat untuk memimpin. Ya masalahnya yang kalah ya mendapat sedikit atau yang menang mendapat banyak, itu realitas dalam kehidupan. Dan kita harus bisa menerima. Ada politisi yang bisa masuk Senayan, ada juga yang tidak bisa. Itu bukan ranah saya untuk menyampaikan ini, tapi kita harus berupaya untuk menyatakan bahwa kalah menang dalam tataran bawah itu biasa. Pilihan kades, pilihan bupati, gubernur, ya kalau seandainya belum menang ya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting bagaimana kita bisa riayatul ummah, bagaimana kita bisa merawat umat dan bisa bersinergi dengan pemerintah secara program. Bagaimana kita bisa mensukseskan program-program yang ada untuk kesejahteraan masyarakat, bukan mengganggu program yang ada di masyarakat. Berpuasa adalah melatih diri kita, membentengi kita untuk bisa memahamkan diri kita bahwa dalam berpuasa ini Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW sering menyampaikan ruba min so'imin laisa lahu min syami ilal ju' wal atas. Tidak sedikit di antara kita yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena apa? Ya karena mereka hanya berpuasa untuk tidak makan, tidak minum, tapi secara percakapan, perilaku, mungkin kondisi apa, itu tidak ada perubahan. Sehingga kata-katanya itu menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat untuk orang lain, bahkan cenderung memprovokasi. Maka harus diawali dari hari ini untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Supaya ketika kita memasuki Ramadan nanti, kita lebih bisa menata diri dan menata hati. Pergunakan hati, wal yatalataf. Kita terus berhati-hati dalam menentukan sikap, menentukan perilaku. Jangan mempergunakan emosi kita, tapi gunakan hati kita. Bahwa yang menang adalah seluruh warga Indonesia. Bahwa yang memimpin satu, yaitu adalah milik kita semua. Bukan milik golongan tertentu. Dan itu harus kita sikapi sama-sama. Kalau kita menjadi orang yang berada di tengah-tengah masyarakat, maka jadilah penyejuk, bukan pembujuk.
Jadilah merangkul semua pihak, jangan memukul semua pihak. Jadi orang-orang yang bijak melakukan sesuatu dengan cara-cara yang baik. Ini adalah himbauan. Dan saya sangat berterima kasih kepada seluruh umat Islam, seluruh umat-umat beragama yang ada di Indonesia ini, karena mereka tidak terpancing dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Karena apabila kita mudah terpancing dengan kondisi dan melakukan kerusuhan-kerusuhan, siapa yang dirugikan? Ya tentu yang dirugikan kita semua. Saya sering menyampaikan bahwa kita adalah orang Islam yang tinggal di Pulau Jawa, atau orang Jawa yang beragama Islam. Kita tinggal di Indonesia. Kita harus menghargai Indonesia sebagai negara kita. Kita harus mengakui kedaulatan wilayah kita. Kita ini orang Jawa yang beragama Islam. Artinya, kalau ada orang Islam yang berupaya untuk merusak Jawa, karena itu rumah kita, ya kita harus tanggulangi. Minimal kita harus cegah. Minimal dengan kekuatan atau kedudukan kita. Kalau tidak mampu, ya dengan kata-kata. Kalau dengan kata-kata saja sudah tidak bisa, ya hati kita lah, minimal kita nggak suka dengan model seperti itu. Ada kata-kata, jangan sakiti orang baik. Itu sudah benar. Karena kalau kita menyakiti orang baik, maka berarti kita bukan orang baik. Karena dalam hal ini, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan ragu untuk menyuarakan kebaikan. Tapi ingatlah bahwa kita ini hidup tidak sendiri. Kita hidup itu bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak perlu merasa kita lebih baik dari mereka. Dan kita harus merasa bahwa dunia ini atau Indonesia atau apapun, kalau misalnya kita ada di organisasi NU atau Muhammadiyah atau organisasi apa saja, itu adalah wasilah. Organisasi itu ibaratnya kalau kita ingin ke Jakarta, organisasi itu merupakan kendaraan, bis, kereta api, pesawat terbang. Dan bukan ghoyah. Ghoyah itu tujuan. Bagaimana kita bisa memposisikan. Jadi bagaimana supaya kita ini bisa memenangkan, melawan diri kita sendiri. Setidaknya kita harus mengerti dua aspek ini. Bahwa puasa, sholat, zakat, infak, sedekah itu wasilah. Jalan saja. Ghoyahnya apa? Ghoyahnya adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas Allah menempatkan kita di tempat yang mana, itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah juga menyampaikan, siam itu atau puasa itu untukku, maka aku yang akan memberikan rewardnya, ganjarannya. Jadi kita tidak usah mendramatisir bahwa puasa seperti ini, seperti ini. Maka perlu ada ngaji, perlu ada pembelajaran. Maka mufassir menjelaskan bahwa ada puasanya orang-orang yang awam. Ada puasanya orang-orang yang khos. Orang-orang yang khusus. Tentu tatarannya tidak seperti kita. Ada pula tataran orang yang khawasul khawas. Yang khusus dari yang lebih khusus. Tataran orang-orang yang istimewa. Dalam hal ini, mari kita upayakan untuk bisa membangun kebersamaan dalam perbedaan. Bisa mensikapi perbedaan dengan baik. Tidak memprovokasi sesuatu secara terang-terangan.
Karena dengan kita bisa menerapkan, bisa mendudukkan diri kita dalam porsi kita masing-masing, maka insya Allah kesejukan akan terjadi. Kita menghormati, katanya kalau perbedaan itu baik, hikmah. Ya berbeda yang seperti apa dulu? Ya kalau perbedaan yang ada landasannya. Kalau Anda asal beda saja, ya itu tidak baik. Di masyarakat awam, kadang koordinasi itu perlu. Pemantapan itu perlu. Adanya mentoring, adanya pembinaan itu perlu. Karena kadang-kadang kalau perbedaan yang sifatnya merusak bagaimana? Misalnya kami berusaha untuk mempertahankan NKRI, yang berbeda untuk merusak NKRI, terus mengatakan yang berbeda itu adalah hikmah. Ya, enggak, ya tentu ada hikmah. Kebijaksanaannya adalah bahwa kita harus merekatkan persatuan, penyatuan, dan kebersamaan. Itulah sehingga perlunya kita memantapkan diri untuk memasuki sesuatu dengan baik. Puasa, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kita harus bersyukur kita tinggal di Indonesia, tinggal di negara yang menghargai sebuah kebinekaan, perbedaan. Ada teman-teman kita yang mungkin di luar negeri, saya tidak perlu sebut negaranya, tapi akan sholat saja susah. Mereka akan berpuasa saja susah. Karena mendapatkan mungkin kalau emigran atau ART, asisten rumah tangga, pahlawan devisa kita, mungkin kalau untuk menjalankan sholat saja, mendirikan sholat saja harus curi-curi waktu. Untuk berpuasa harus berjuang keras, mereka tetap berusaha dengan keras untuk menghidupi keluarganya di tanah air. Mereka bekerja maksimal, kadang susah untuk sahur, kadang untuk mencari makanan-makanan yang halal aja susah. Nah inilah yang harus kita syukuri sama-sama bahwa kita masih tinggal di Indonesia. Tinggal di negara yang penuh dengan kasih sayang. Orang di luar negeri mungkin ingin mendapatkan takjil saja susah. Tapi di Indonesia, di suatu masjid tertentu, maka di daerah-daerah, orang antri untuk memberikan takjil, bukber, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini memberikan semangat bahwa memang kita harus memupuk semangat ini ke arah yang lebih baik. Budayakan kultural yang baik. Tidak hanya merawat struktural, tapi kultural juga harus dimanfaatkan, juga harus dirawat. Bagaimana kita bertoleransi atau bertasamuh dengan baik dengan teman-teman kita. Kalau ada warung-warung yang buka, monggo-monggo saja. Karena mungkin ibu-ibu yang sedang menyusui, ibu-ibu yang sedang berhalangan, bapak-bapak yang sedang gerah, atau anak-anak yang belum buat berpuasa. Orang tuanya mungkin tidak sempat masak, tidak sempat membikinkan makanan. Mereka juga harus makan. Tidak dipaksa untuk tidak makan, karena memang mereka belum punya kewajiban untuk tidak makan, atau belum balik, atau masih dalam keadaan sakit. Atau dalam perjalanan, bisa dibayangkan kalau di dalam perjalanan jauh, tidak ada warung yang buka. Sementara mereka ada rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Bagaimana? Ya tentu akan menyakitkan. Mohon diberikan kemerdekaan kepada teman-teman kita. Kalau mau buka warung ya buka saja, tidak apa-apa. Kalau mengganggu, lu mengganggu apa? Niatnya kita ini berpuasa, ya sudah. Berpuasa saja. Tidak usah mikirkan A atau B atau C kriteria. Wah ini saya berpuasa terganggu oleh warung dan sebagainya. Lah kalau memang tidak kuat ya kan ada jalan lain. Karena memang tidak kuat. Orang sakit tidak boleh berpuasa. Ya tidak usah berpuasa orang sakit. Jadi hal-hal inilah yang perlu kita mendapat perhatian. Perlu mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi tidak usah ada namanya penekanan-penekanan, intimidasi atau apapun lah. Ya namanya membangunkan orang yang
akan sahur dan sebagainya. Yo, saya harapkan ya tidak apa-apa. Karena juga tidak semua kita memahami atau tahu bagaimana menyalakan alarm di HP, bagaimana imsakiyah berlangsungnya jam berapa, maghrib jam berapa, zuhur jam berapa. Maka ada azan, ada pemberitahuan dari masjid. Kalau ada orang beranggapan, loh ini kan sudah eranya sudah digital, di HP kan juga waktunya. Iya, kalau yang bisa menggunakannya. Tapi budaya-budaya saling mengingatkan di masyarakat itu masih perlu dan harus dibutuhkan saat ini. Karena apa? Karena sebagai bentuk bahwa kita ini bagaimana menjalankan sesuatu tidak hanya berhubungan dengan Allah saja, tapi juga berhubungan dengan sama manusia. Sehingga dalam hal ini orang Jawa mempunyai pepatah ngunu ya ngunu ning aja ngunu. Artinya monggo pemaknaannya seperti apa. Tapi yang paling penting bukan berarti kalau kita tidak sepakat maka kita tidak jalankan. Ada hal-hal yang perlu juga dilakukan supaya untuk kebersamaan. Kadang ada kiai sepuh yang mungkin belum tahu, oh ini sudah waktu maghrib belum ya, gitu. Sehingga perlu ada pemberitahuan azan dari masjid, ada informasi dari musola, ada informasi yang lain yang perlu juga kita kondisikan. Kepedulian-kepedulian tidak hanya pada orang yang intelektual saja, tapi pada orang-orang yang awam seperti saya, ini juga perlu dikabari, perlu diinformasikan. Oh, begini, besok begini. Ada kegiatan ini dan itu dan sebagainya. Yang mengacu kepada proses ibadah. Walaupun media sudah banyak. Toh sekarang sudah banyak toh Pak lembaga-lembaga. Iya, tapi penyadaran-penyadaran kepada masyarakat tetap harus dilakukan. Berdakwah itu sesuai dengan ranah masing-masing. Ranah kita adalah ranah keluarga. Ya mari kita beritahu keluarga kita. Belum tahu cara baca Al-Quran, ya kita ngajikan. Tapi jangan dijadikan ngaji sebagai alat untuk memobilisasi. Alat untuk merusak. Alat untuk mengubah tatanan. Jangan kita jadikan puasa sebagai sarana untuk bisa mengkondisikan sesuatu yang sesungguhnya sesuatu itu tidak perlu. Sebagaimana tadi disebutkan, saya sebutkan tadi, bahwa ya warung ya nggak apa-apa, silahkan saja. Loh tapi kan kita butuh anak-anak supaya tidak terpengaruh. Kita berikan pengertian bahwa orang-orang tidak hanya Islam saja. Kita di Indonesia ini agamanya macam-macam, keyakinannya macam-macam. Anak juga macam-macam, ada yang kuat puasa, ada yang belum. Maka salah satu cara bagaimana ini, ya anak-anak perlu diberikan pengertian. Ilmunya kita sisipkan dulu dalam ibadah, supaya mereka menjadi tahu. Yang penting, mari kita upayakan menjaga kebersamaan dalam keragaman. Kita posisikan bahwa kita adalah orang yang berupaya untuk menjadi baik. Karena tidak ada jaminan bahwa puasa kita diterima hari ini, atau besok, atau lusa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berharap bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bermanfaat dan Allah menerima ibadah kita. Karena ayatnya tegas, la'allakum tatakun, agar kamu bisa bertakwa. Tentu bertakwa itu kriterianya banyak. Sehingga mari kita penuhi kegiatan Ramadan dengan ibadah. Kita penuhi kegiatan Ramadan yang akan datang ini dengan kegiatan-kegiatan yang membawa kemaslahatan dan kemanfaatan. Kita sudah banyak hal-hal yang sangat-sangat bermanfaat, tapi kita lupakan. Ada hal yang prinsip, tapi justru ditinggalkan. Maka yang paling penting monggo, kita sama-sama saling mengingatkan untuk berbuat baik satu dengan yang lain. Dan saya juga terima kasih kepada netizen, kepada teman-teman yang telah juga mendukung kami pada saat dulu sampai dengan saat sekarang.
Dan kami sangat terima kasih sekali pada teman-teman ngatasnya hanya saya panjenengan kersa mendengarkan ungkapan-ungkapan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka cakrawala pandang kita terhadap kehidupan beragama dan saling memahamkan satu dengan yang lain. Tidak ada gading yang tak retak. Semua tentu ada batasan-batasan dan ada keterbatasan-keterbatasan. Dalam hal ini, sekian lama kita membersamai panjenengan semua. Saya yakin banyak tutur kata saya yang kurang berkenan pada panjenengan semua. Menjelang Ramadan ini, saya atau kami minta maaf yang setulus-tulusnya kepada semuanya. Barangkali saya percaya banyak kata-kata saya yang mungkin terlalu tidak sopan. Kalau dalam bahasa sekarang melanggar kode etik. Saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga Ramadan kita yang akan kita masuki nanti adalah sebagai momentum kita untuk banyak melakukan kebaikan. Amin Allahumma amin. Seperti biasa di akhir pertemuan kita, mari kita saling mendoakan agar andai ada saudara kita yang ada permasalahan yang belum selesai, maka semoga Allah menyelesaikannya. Ada keruwetan-keruwetan yang masih ada dan belum selesai, semoga Allah segera menyelesaikan keruwetan itu. Ketika ada faktor-faktor yang menjadikan hidup kita sulit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, sehingga semoga acara ini bisa bermanfaat, dan terima kasih atas dukungan dari semua pihak. Semoga kebaikan panjenengan semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.